Assalamualaikum Pabrikers, kita ketemu lagi di jurnalkawasan.com dengan program kita Pabrikers Jadi YouTuber. Kali ini saya bersama dua wanita cantik jagoan dari Cikarang. Iya kan, jagoan. Nih, salah satu beliau namanya Bu Anis Zaina. Halo. Iya kan, Bu Anis. Halo. Dan Bu Aisyah Ayu. Tuh Ayu kan orangnya. Tuh. Beliau berdua ini punya sesuatu yang nanti bisa kita sharekan dengan para pabrikers di sana ya, semua. Ibu Anis ini kebetulan beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Setia Dharma Agung di Cikarang. Jadi pimpinan kampus beberapa kali ya Bu Anis ya, tapi yang terakhir di sini. Iya, betul. Kemudian Ibu Aisyah punya beberapa perusahaan ya, pabrikers. Beliau CEO di PT 3 Multi Global yang kita kenal dengan 3MG. Owner juga di The Volcano Bamboo Village di Bandung yang sekarang lagi on the way ya, lagi perjalanan menuju selesai ya, ya Bu Aisyah ya. Soft opening. Mau soft opening, oh luar biasa. Kemudian punya restoran cafe juga, beliau owner di The Garden Hangout Cikarang. Nah, gimana nih kabar para bidadari saya hari ini? Bu Aisyah gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik Bu Indah. Iya. Cuman ya karena cuaca aja ya yang Iya. tidak menentu. Betul. Tapi yang penting sih kita selalu happy. Happy dan itu jadi sehat kan kalau happy. Sehat kalau ya. happy. Ya Bu Anis ya. Benar ya. Alhamdulillah, sehat. Kita hari ini mau mengangkat tema tentang Hari Ibu. Yang hari ini kita ada Hari Ibu ya. Di Bulan ini Indonesia. ya? Bulan ini Bulan hari ini, ini ya. Kebetulan beliau jadi ibu di kampus, ibu di perusahaan, ibu di rumah sama aja namanya ibu. Nah ini Bu Anis nih, saya pengen tahu nih kita semua bagaimana pengalaman Bu Anis ketika menjadi ibu anak-anak yang mereka remaja ya, mahasiswa itu kan mereka Remaja menjelang dewasa. ya, remaja menjelang dewasa gitu ya. Betul. Bagaimana Bu Anis cara ini selama ini sampai berhasil gitu beberapa kampus jadi ketua kampusnya. Ya, kabar baik juga ya Bu Indah ya. Oh iya, Bu Aisyah. Aisyah. Saya yang nanya di Bu. Kita santai aja kan Supaya- bicaranya kan biar nggak supaya lebih tegang. enak lagi. Oh, oke. Yang mau diceritain anak-anak soalnya. Iya. Memang tantangannya kalau saya kebetulan di bidang pendidikan ya Bu Indah, Bu Aisyah, jadi dalam mengelola pendidikan ini mengurus anak-anak lah bahasanya ya, karena ini levelnya di atas SMA gitu, jadi mereka yang usia-usia udah di atas 17 ke atas lah gitu ya, menuju mereka menjelang dewasa gitu. Maka banyak banget hal yang kita temuin ya dalam pencarian jati diri anak-anak ini, tentunya beragam sekali gitu ya karakter yang kita temui. Jadi kalau buat saya sih bilangnya asik aja gitu, karena ketemu anak-anak yang udah besar gitu ya, sudah ingin menentukan pilihan hidup dan juga gimana mereka mau mencapai satu cita-cita gitu. Jadi mereka asik buat diajak berpikir, asik buat diajak berpetualang gitu ya di dunia setelah SMA-nya. Tapi kalau ditanya tantangannya selain asik itu tentu pasti dalamnya ya ada aja ya ketemu dengan karakter-karakter yang aduh kalau jadi ibu tuh aduh Harus sabar ya, harus banyak sabar. sabar gitulah. Itulah keunikan yang ada di dunia pendidikan gitu ya, ketemu banyak anak-anak yang notabene mungkin nggak cuma 1, 10, 100 gitu ya, karena kita sampai mencapai 1000 orang gitu ya, dan kita harus tahu gitu dan minimal kenal deh gitu ya, kenal. Jadi dengan- hafal semua nama anak-anak selama 1000 gitu. kadang meski ketuker sedikit gitu. Iya, Tapi paling tidak sempat kenal latar belakangnya pada saat awal masuk. Itu udah pasti gitu ya. Karena selain ketemu kadang di kelas, kita juga ketemu di awal seleksi kan pasti kita udah tahu nih riwayat dari keluarga dan lain sebagainya. Memang kita sempat baca lah, sedikit baca tentang latar belakang itu karena kenapa sih mereka mau sekolah lagi gitu setelah SMA, bukan hanya bekerja atau hanya menentukan saya mau kerja aja, saya mau kuliah sambil kerja atau saya mau kuliah aja gitu. Nah itu kan pilihan-pilihan yang nggak mudah buat anak-anak khususnya di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya gitu.
karena kecenderungan mereka sedikit panjang ya Bu Indah. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Karena memang kecenderungan teman-teman lulusan SMA SMK kan kadang-kadang begitu dekat dengan industri ini menggiurkan gitu, sehingga banyak atau sebagian lah gitu ya suka lupa bahwa pendidikan ini penting gitu buat kedepannya. Jadi kita tuh seneng ya gitu ya, asiknya tuh suka mengajak mereka, menggugah mereka dengan berbagai media yang kita kita punyai gitu ya, atau bisa dengan lewat sekolah, media dan lain sebagainya, memberitahu bahwa enak loh kalau kita sekolah lagi tuh nanti kedepannya gimana gitu. Nah ini hal yang asik gitu buat diobrolin sama teman-teman. Jadi nggak hanya karena ijazah ya? Iya betul. Sebenarnya. Semoga itu menjadi daya tarik ya. Baik, kalau Bu Aisyah Ayu nih, nah ini malah lebih kompleks lagi ya. Artinya ada di bidang pendidikan juga. 3MC itu pendidikan juga, Bu Anis, LPK. Oke. Gitu ya. Satunya di villa, satunya di restoran ya. Nah ini kan beda aliran ya kalau ini. Gimana Bu Aisyah cara nge-treatment karyawan, cara nge-treatment klien untuk 3 bidang yang berbeda seperti ini? Jadi kalau 3MG ini lembaga pelatihan kerja. Jadi bukan hanya pendidikan, tapi memang kita harus menguasai juga dunia industri seperti apa. Jadi yang kita edukasi bukan hanya sekedar training teori saja, tapi kita harus bisa menjelaskan training secara prakteknya. Nah, kalau untuk yang di The Volcano Bamboo Village ini tentunya juga bidang yang berbeda gitu kan. Dia villa, resort, maintainnya lain, masyarakat umum. Kalau yang di The Garden Hangout juga sama, dia lebih ke makanan. Jadi memang untuk mengatasi komplain customer karakternya beda-beda, tapi saya sudah terlatih di LPK 3MG ini. Menghadapi ribuan orang, saya sudah menginterview puluhan ribu orang dan menyaring menyerap lebih dari 3.000 orang dan sudah bisa menghadapi berbagai macam karakter orang. Jadi kalau yang namanya maintain klien, ya intinya sih touch to earth-nya, ya kan, hatinya yang di ini. Jadi jangan sampai kita punya salah, tapi kita tidak mengakui kesalahan. Yang paling penting adalah kita mendengarkan dulu apa yang dia mau, baru kita kasih solusi dan minta solusi dari dia, gitu sih Bu kalau untuk maintain. 3MG sendiri udah berapa lama Bu Aisyah? Kalau 3MG sendiri dari 2016, efektif di 2017. Itu berapa tadi, berapa ribu yang sempat ini? Kalau untuk memproses sudah lebih dari 30.000, penyerapannya sudah 3.000 lebih seperti itu. Banyak. Jadi sama-sama bisa membaca karakter ini ribuan di bidang. Betul. Tadi di kampus ya, Bu Aisyah di LPK, di pelatihan. Jadi kita hati-hati nih kalau ketemu ini udah dibaca karakternya. Jadi gimana maunya tahu. Betul. Jadi kalau gitu saya bisa nanya Bu Indah dong. Bu Indah gitu kan. Kayaknya Posisi di jurnalis seperti apa kan gitu, menghadapi ribuan orang juga kan sama. Kalau pewarta kok. Benar. Nah, ini perempuan itu kadang punya ini ya, punya mood tersendiri gitu kan. Ketika ada di pimpinan kan mereka juga harus profesional di situ gitu. Bagaimana mengatasinya nih, Bu Anis? Ya, tentu memang kita punya peran ini banyak juga ya, selain di pekerjaan atau di dunia pendidikan gitu ya. Di rumah juga jadi ibu gitu, jadi istri gitu ya. Gimana cara bagi waktu terutama, terus juga itu pasti pengaruh juga nanti dengan yang namanya mood-moodnya itu gitu ya, dengan segala konten permasalahan mungkin, pekerjaan ataupun apapun yang kita hadapi ini pasti mempengaruhi. Ditambah lagi mungkin tadi juga kalau dibicara tentang healthy, hormonal gitu ya. Jelang-jelang tanggal-tanggal yang betul. Ini Kayaknya harus keramat gitu ya. Bener-bener, karena udah tahu ya tanggal-tanggal itu, kayak kita harus punya strategi khusus gitu. Apa tuh strateginya? Jadi kalau kita nih kan tahu ya tanda-tanda kalau bicara tentang rutinitas hormonal kita tiap bulan gitu. Jadi begitu mau tanggal itu tuh gitu, biasanya udah prepare duluan. Ya selain dari kadang makanan kan itu pengaruh gitu ya, makanan. Kedua juga dari pekerjaan yang lagi dihadapin ini, ini kalau lagi kategorinya ini ya prepare dari jauh-jauh hari. Oh, berarti sudah di-prepare ya? Arti kalau udah tingkatnya agak berat berpikirnya, ini agak jauh-jauh hari dikit gitu. Tapi kalau bicara tentang pada saat hari H,
terkadang mengalami yang tadi ya moodnya lagi nggak bagus, sebaiknya ya tahan diri dan diam dulu gitu, untuk tidak interaksi, nggak mesti seharian gitu, paling cuma beberapa jam, habis itu udah clear lagi gitu sih kayaknya. Kalau saya harus perlu waktu aja. Perlu waktu. Kalau Bu Aisyah nih kan lebih kompleks, lebih banyak lah. Bener. Tuh, gimana caranya Bu Aisyah? Saya pengen tahu nih. Jadi kalau kata Bu Indah ini kan moody ya, namanya itu berdasarkan tanggal-tanggal tertentu. Karena yang tadi Bu Indah sebutkan kan kompleks, banyak, memang benar Bu. Jadi saya nggak ada tanggal-tanggal tertentu. Itu semua tanggal berlaku Semua ya? tanggal berlaku, benar jujur. Tapi memang kalau yang paling bikin mood saya naik, itu yang paling ini tuh yaitu klien customer. Jadi saya tuh paling menjaga yang namanya tidak terjadi keluhan pelanggan. Ketika terjadi keluhan pelanggan, saya akan trace langsung ke anak buah saya, ke karyawan saya, seperti itu. Jadi itu yang paling saya jaga. Nah, kemudian kalau cara menyikapinya seperti apa ketika saya sudah ngomel-ngomel bahasanya, marah-marah lah ke anak-anak, yang saya strateginya agak beda sama ibu, gitu kan. Bukan menenangkan diri, jaga makanan atau apa. Saya bisa marah ke semua orang kecuali satu, suami saya. Dia yang cuma bisa nenangin saya. Ini cakep nih kalau kayak gitu. Bener, saya akuin. Jadi walaupun dia ngeselin juga, saya nggak bisa marah. Saya diem, dia peluk saya, kan gitu. Jadi dia memang nenangin hati saya gitu, Bu. Dia Ini tahu. perlu dicari model-modelnya begini nanti kalau. Karena suami istrinya ini satu company ya, enak. Oh, iya. Enggak, repot juga. Kalau marah telepon suami dulu, aku pengen marahin. Diomelin suaminya. Beda tempat kita gitu ya. Iya, itu. Nah, tapi ada nggak sih perbedaan sebenarnya nih secara umum ya, perbedaan seorang pimpinan perempuan dan laki-laki itu ada nggak ya? Menurut ibu-ibu ada nggak nih? Kan kita dikenal selalu bermain hati nih perempuan, bagaimanapun sekeras-kerasnya perempuan, setinggi-tingginya dia tetap hati itu perannya tuh besar. Nah, apakah ada di sana juga peran-peran seperti itu gitu? Jelas tentu berbeda, Bu. Kalau menurut saya beda banget. Kalau biasanya perempuan itu pakai hati, tapi kan kebetulan suami saya juga pimpinan juga. Nah, jadi kalau laki-laki itu lebih banyaknya mainnya logika. Jadi dia mengajari saya lebih ke banyak arahnya logika. Jika seperti ini harus seperti apa actionnya. Kalau ini terjadi optionnya apa, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu main hati, gitu kan. Kita cukup main hatinya sama suami aja. Kalau saya sih sebenarnya memang kalau dilihat ya faktanya udah pasti beda gitu ya, laki-laki dengan perempuan mimpin udah pasti beda. Cuma kita sih ngerasa bahwa bukan karena kita merasa paling oke gitu ya, paling wanita pasti bisa jauh lebih bisa gitu, enggak. Tapi memang ada kelebihan yang dikasih di wanita ini, orangnya detail misalnya, lebih tadi ya, lebih kadang menggunakan perasaan itu juga ada waktu-waktu tertentu itu terpakai gitu, artinya berguna buat satu keputusan atau apapun gitu. Jadi kita nggak terlalu yang gegabah dan bla bla bla. Tapi satu sisi memang ada kelemahan itu tadi yang Bu Aisyah sampaikan betul banget. Kalau kita bicara strategik di usaha gitu ya, kadang logiknya laki-laki ini jauh lebih mengalahkan wanita. Itu dominan, dia lebih dominan. Betul. Jadi memang itulah kelemahan dan kelebihannya ya di Dan di timnya Bu Anis itu paling banyak perempuan. Ya nggak Bu Anis ya? Karena memang bukan kebetulan ya, mungkin ini format yang ya rezeki kita bahwa STI ini kan ekonomi kadang-kadang lebih cenderung memang marketnya juga perempuan gitu. Jadi di jajaran pimpinan itu perempuan semua. Ketika meeting, saya pas meeting melihat pas ke sana perempuan semua ya Bu Anis ya? Perempuan. Perempuan Berarti semua. kebalikannya ya. Oh gitu ya. Perempuan sendiri ini. Jadi lebih banyak Akhirnya pola pikirnya terpengaruh dengan laki-laki. Oke. Jadi memang lingkungan mempengaruhi juga. cuman ada plus minusnya, Bu. Nah, bagaimana mengatasi ini anak-anak yang bandel versi ibu-ibu? Artinya di Bu Anis misalkan dia itu anak ini lebih over lah ya, over sampai mungkin tidak fokus belajar sama sekali, dia nggak pernah masuk atau apalah ya. Dan di Bu Aisyah kan juga sama ya, pasti punya lah seseorang di dalam, entah itu karyawan, entah itu klien yang melebihi kapasitas perusahaan untuk bisa mempertahankan itu gitu. Bagaimana seorang ibu itu mengatasi hal-hal tersebut gitu? Enggak, Bu Aisyah.
Saya dulu nih. Iya, monggo. Menghadapi di Perusahaan kerjaan, dulu, ya. di perusahaan lah. Ada kerjaan. mungkin ada karyawan anak-anaknya Bu Aisyah yang Bandel gitu. yang melebihi, ya tidak bisa diatasin dengan cara biasa gitu, tapi harus luar biasa. Tapi sentuhan Ibu seperti apa ketika ada seperti kasus seperti itu gitu. Jadi kalau saya karena itu Bunda, saya kan banyaknya laki-laki, tapi memang ada beberapa juga perempuan malah gampang baper gitu kan. Sedangkan saya tipikal orang yang bahasanya kalau kata anak-anak tegas dan galak. Galak juga bahasanya kan galak mendidik. Jadi ketika mereka mereka melakukan kesalahan, saya ngomelinnya itu ngajarin. Gitu. Ngajarin itu gini, kamu tuh salah loh, gitu kan. Nah, kamu tuh saya omelin dulu, salah kamu tuh gini. Seharusnya kamu seperti ini. Jadi ketika kita marahin itu harus kasih solusi. Ketika kita nggak punya solusi, diem. Mau ngapain gitu ngomel-ngomel doang kalau nggak ngasih solusi, gitu kan? Cuman untuk memuaskan diri, mengeluarkan amarah itu nggak baik. Nah, jadi mereka tahu ketika misalnya saya panggil mereka, gitu kan. Biasanya saya negurnya langsung, Bu. Dia ngasih salah, kamu kenapa kayak gini, gitu kan? Sekali, 2 kali, 3 kali. 3 kali mereka masih melakukan kesalahan, saya panggil. Saya tanya, kamu mau dengan cara apa saya develop seperti itu? Nah, kamu tahu kan karakter saya orangnya meledak-ledak kalau misalnya ada salah. Tapi kamu tahu kan kalau ketika saya diem, udah, kamu akan gak enak. Jadi memang beda-beda karakter, tapi yang paling penting adalah pendekatan secara persuasif. Gitu sih. Dan itu berhasil ya, Bu Alhamdulillah. Kalau dari kalau grup B, dari kolom pencapir, kalau di kolom pencapir desa A gitu. Jadi kalau ke karyawan kayaknya sama nih dengan Bu Aisyah gitu ya. Kita dengan staff, dengan jajaran itu kalau udah bicara tentang tadi ya mendidik dan juga mengarahkan gitu ya. Tapi kalau bicara dengan mahasiswa ini lagi, mungkin kita triknya juga harus beda lagi gitu ya. Panggil orang tua. Dan mereka harus yakinin bahwa kita orang tua kedua gitu kan. Jadi kalau mereka dimarahi atau bukan dimarahi, dikasih tahu tegas dan dengan halus, mereka juga berpikir bahwa yang lagi ngasih tahu ini adalah orang tuanya gitu, bukan siapa-siapa gitu. Itu yang paling kita sering tanamkan ke anak-anak tuh itu di kampus gitu ya. Yang kedua juga bicara tentang ya kita karena bicara dengan anak-anak yang sudah di atas remaja gitu, jadi udah nggak lagi berpikir dengan nasihat gitu, hanya dengan nasihat aja. Betul kata Bu Aisyah, harus pakai solusi gitu, pakai realita aja ngomongnya gitu ya, bahwa kesini mau ngapain gitu, dan apa yang mau dicapai oleh mereka dalam proses ini di kampus ini gitu, mereka mau menuju kemana gitu. Kita kembali lagi aja ke hati mereka bahwa ya balik ke tujuan kalian tuh apa gitu. Kalau memang mereka ngerasa bahwa ini bukan keinginan saya, ini keinginan orang tua saya mau sekolah, nah ini kita balik lagi kepada realitanya, apa iya salah pilihan orang tua menyuruh kalian untuk sekolah, sementara kalian nggak mau sekolah. Mungkin ada hal yang belum kalian ketahui. Pada basicnya yang mengarah ke sana aja. Memang agak sulit sedikit kalau sekolah ini nggak boleh dong ya kategorinya mendidik dengan cara yang emosional. Nah betul. Kita harus benar-benar ya pakai bahasa sekarang anak-anak, apalagi zaman now gitu ya friendly harus gitu ya. Jadi orang tua harus gitu. Jadi harus memainkan strategi itu begitu kurang lebih. Pernah ada sempat kasus seperti itu Bu Anis dihadapi selama ini? Oke, ada. Jadi gimana mengingatkan kembali ke terutama tadi yang alasannya, aduh gue kan nggak mau sekolah gitu, gue maunya kerja aja gitu kan ya. Sementara orang tua ngerasa ngapain kerja gitu, saya masih bisa gitu kan, masih mampu, saya pengennya anak saya jadi sarjana gitu bahasanya. Jadi kita kembali lagi bahwa di dalam mata kuliah mereka juga ada pembahasan itu, di dalam penjabaran visi misi kita juga udah pasti mengarahnya ke sana gitu. Jadi kita ingat lagi bahwa gimana sih menggugah mereka bukan hidup di sekarang, tapi gimana kamu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ya kita optimis bahwa Allah kasih umur kita panjang gitu ya. Bicara jangka panjang kita harus optimis gitu. Nah jadi capaian yang antara kita sekolah atau kita tidak sekolah, pilihannya bukan berarti ini menentukan kalian kaya atau tidak kaya, bukan. Tapi bekal hidup yang lebih baik itu dengan ilmu seperti apa ke depannya. Paling itu sih gugahannya.
yang sering kita lakukan ke anak-anak, terutama di sesi-sesi nggak cuma pas anak masalah aja gitu, jadi pas motivasi, pas pembelajaran, sisipan itu harus terus kenceng gitu ke anak. Mungkin gitu sih yang awalnya. Perbedaan pendidikan sekarang nih ya, mungkin sama ya dari Bu Aisyah sama Bu Anis. Ini kan sekarang zaman era digital, era yang sangat semua serba praktis, semua serba mudah. Nah ini untuk karakter sendiri ya di anak-anak gitu ya, di mungkin karyawan, di anak didiknya Bu Anis, mungkin juga di anak-anaknya Bu Aisyah yang magang, peserta magang yang di LPK itu, untuk mendidik karakter mereka supaya ya lebih baik dari sebelumnya itu seperti apa? Apa yang sudah dilakukan di dalam perusahaan Ibu berdua? Bu Aisyah, monggo. Saya lagi. Duluan ya, maaf ya Bu ya. Jadi saya mikir Grup A dulu ya. Grup A. Saya nggak ada belnya Bu. Oh iya, tetot. Jadi apa Bu pertanyaannya? ini kayak Kiki Saputri gitu Iya. ya. Bagaimana membentuk karakter anak-anak zaman sekarang? Kan anak-anak zaman sekarang modelnya yang bisa kita lihat lah ya, semua serba mudah, semua serba instan, semua serba praktis. Nah itu berpengaruh lah di mereka. Sedangkan kan ibu berdua ini kayaknya sama, lulusan SMA yang treatment gitu kan. Betul. Nah apa nih yang dilakukan di perusahaan Bu Aisyah? Jadi kalau di LPK itu kalau untuk mentreatment sebenarnya sudah tersistematis Bu. Jadi memang sudah ada sistem manajemennya dari perusahaan. Trainingnya harus A, B, C, D, menyesuaikan dengan fungsi di perusahaan itu tersendiri dan menyesuaikan dengan memang kebutuhan industri. Nah, kalau untuk karakter itu mungkin lebih ke arah kita sih lebih ke ESQ, Bu. Jadi pendekatan secara ESQ bukan IQ ya, Bu ya. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau untuk treatment yang lain sih ngikutin karena memang kita udah ada standarnya gitu kan dari perusahaan. ESQ dilakukan di perusahaan Ya, Bu Aisyah? dilakukan. Jadi ya mau yang mau nangis. Yang nangis-nangis. Nah, itu penting tuh, memang jadi power ya. Gitu. Iya, paling gitu sih. Betul. Kalau yang lainnya sama sih, Bu. Iya, sesuai ini ya standar dari perusahaan Betul. yang dibutuhkan perusahaan. Betul. Speknya seperti ini ya, Iya, yang dibutuhkan seperti itu. Betul, gitu. betul. Mungkin beda kalau dunia pendidikan. Kalau di Bu Anis bagaimana Bu Ya Anis? memang terutama kalau dibilang zaman digitalisasi, belum lagi pasca pandemi ya, berubah semua pola hidup gitu ya, yang tadinya mereka tatap muka nggak tatap muka gitu, Iya, pembelajaran iya. itu sangat kerasa juga buat kita begitu mereka sekolah di SMA SMK tuh nggak tatap muka 2 tahun, terus lulus kuliah, Tiba-tiba lulus aja ya. tiba-tiba lulus Nggak gitu. pernah kuliah tapi lulus gitu. Masuk jenjang perguruan tinggi, belajarnya ya mungkin itu ada peningkatan gitu ya, ada peningkatan pola belajar, tata cara berpikir dan lain sebagainya. Tentunya mereka dituntut untuk lebih gitu dari kebiasaan di SMA SMK. Nah ini kerasanya begitu mereka tidak lagi tatap muka secara sering, otomatis kan pembelajaran berubah. Mungkin bisa jadi transfer knowledge juga berubah gitu. Nah, ditambah lagi dengan digitalisasi, anak sekarang ya bahasanya ini pokoknya nggak mau ribet gitu ya. Bukan berarti semuanya itu nggak bisa diajak berpikir kompleks gitu ya. Tapi kalau bicara tentang digitalisasi ya, ini kedua-duanya nggak cuma anak didik, kita juga sebagai pendidik kadang dosennya, gurunya juga harus belajar update gitu ya, up to date lah gitu ya. Gimana peran teknologi ini kencang sekali di anak-anak gitu. Maka penguasaan keduanya nggak boleh ada yang ketinggalan satu sama lain gitu ya. Anak-anak udah ngerti belajar online dengan berbagai aplikasi gitu ya. Ya dosennya nggak mesti harus cuma satu aplikasi yang dia kuasai, harus banyak gitu. Dan juga membuka keleluasaan berpikir bahwa contoh misalnya sekarang anak-anak ujian nggak perlu lagi mereka pakai kertas gitu misalnya. Langsung online dan juga tersistem, ada sistemnya gitu ya. Mereka ujian jam sekian sampai jam sekian, pengerjaannya langsung dengan menggunakan beberapa aplikasi, dan dosen juga di situ harus melek teknologi gitu bahwa jenis-jenis ujian yang diberikan. Mungkin kalau di teori begitu ya, jenis ujian udah nggak boleh lagi berpikir ini pengertiannya apa, gitu, jelaskan, sebutkan dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan itu udah harus diganti gitu, udah nggak lagi
memikir anak, ini gampang dong, buka juga langsung ada jawabannya, langsung kirim gitu. Tapi bagaimana memancing daya pikir analisanya maju, jalan, bahwa habis yang dia baca, dia bisa merangkum, minimal kan itu gitu ya. Nah balik lagi nanti begitu mereka mau setelah pendidikan mau bekerja, yang tadi Bu Aisyah sampaikan, mereka harus skillnya juga naik gitu, skill up lah setelah nggak cuma teori aja gitu, tapi bekal karakter yang tadi dibentuk ya, makanya di LPK juga dibutuhkan, apalagi di pendidikan tuh ISQ itu udah harus menjadi pondasi gitu, dengan metode pembelajaran yang berubah, gimana yang ISQ ini tetap kuat nyampe ke anak-anak gitu. Mungkin tantangannya itu Bu Indah. Ini sudah tatap muka sudah ada? Sudah 50%. Jadi sebagian tatap muka, sebagian kita online gitu. Oke, baik. Nah, ini kita jelang menutup perbincangan kita nih. Kalau saya nanti terlalu serius ya. Iya. Nggak apa-apa, harus serius. Kadang serius, deh. Ini justru nggak serius. Nyimbang, betul. Nah, ini harapan-harapan para ibu untuk anak-anaknya, untuk anak-anak di luar sana. Oh, tapi ada satu pertanyaan. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga? Nah, ini penting nih. sebelum closing statement nih, ya dari Bu Aisyah nih. Meskipun sering ketemu kan pasti harus ada dong me time-nya ya. Iya. Kalau saya Bu Indah kebetulan di keluarga sendiri kita menerapkan komitmen, yaitu apalagi saya sama pasangan sama suami menerapkan komitmen, itu yang paling penting. Karena apa? Setiap hari kita ketemu di di kantor, di rumah ketemu. Tapi kita punya kesepakatan di mana waktu sendiri, di mana waktu kita bareng-bareng. Jadi Senin saya harus sama dia. Selasa saya kalau habis after office hour bisa main sama temen-temen. Rabu jadi selang-seling. Rabu Kamis. Nah, di hari Minggu itu hari bebas. Mau ngapain yuk sama anak-anak atau gimana. Jadi kita komitmen kayak gitu. Teman-teman saya udah pada tahu semua Winda kayak gitu. Kalau ngajak Bu Aisyah jangan di hari-hari ini. Nah, dia udah ada kesepakatannya. Gitu. Jadi perjanjian pranikah gitu ya. Karena itu bukannya kalau misalnya nggak kayak gitu, itu lo lagi. Malah kalau misalnya ada kata bosen gitu kan, bosen sering ketemu juga kan jadi hubungan juga jadi nggak baik. Jadi lebih baik kita sepakat bikin jadwal ya, biar kamu ada punya waktu sendiri dengan teman-teman, aku punya waktu sendiri sama teman-teman, punya waktu juga sama anak bareng-bareng gitu. Jadi semua keisi ya. Betul. Tetap jalan ya. Kalau Bu Anis pasangan di pendidikan juga nggak sih, lupa? Di pendidikan, di pendidikan. Jadi berarti ada cuma beda tempat aja. Beda tempat. Jadi kalau karena sama-sama pendidikan jadi tahu ya alurnya juga kayak tadi Bu Aisyah gitu. Alurnya sih tahu gitu, cuma tetap aja ada batasnya gitu ya. Ada batas waktu-waktu tertentu memang ya itu yang nggak boleh dipakai gitu. Jadi apalagi kalau kita ditanya tentang mengelola pendidikan ya memang ini kan satu usaha yang notabene non-profit dan juga harus benar-benar touchingnya humanis banget gitu ya. Jadi waktunya kadang-kadang dibutuhkan lebih dari ekstra, ya misalnya ya terkait dengan case anak-anak misalnya. Tapi kan case anak-anak itu juga nggak mesti harus harus ditemui langsung dan lain sebagainya. Nah cuma itu tadi mungkin kalau Bu Aisyah punya komitmennya udah betul-betul gitu ya. Kita komunikasi ya, yang paling penting komunikasi jalan. Jadi lebih ke mengalir gitu ya. Kesepakatan kita cuma satu, sebelum diputuskan oleh saya misalnya ada keputusan, ada kegiatan mendadak dan lain sebagainya, mohon itu disampaikan dahulu gitu agar bisa diketahui dan ya bahasanya nih izinnya jelas lah gitu ya. Ada SK-nya lah ya. Ada SK-nya. Jadi komunikasi sih lebih ke situ karena sama-sama di pendidikan, jadi ya ada waktu-waktu tertentu di luar dugaan kadang-kadang yang harus diantisipasi, maka ya tadi komitmennya dikomunikasikan dulu baru dijalanin gitu aja. Iya, baik. Paling itu aja. Nah, ini nih closing statement kita nih dari ibu berdua nih untuk anak-anak di luar sana sebagai seorang ibu. Anak-anak di dalam kampus Bu Anis, dalam perusahaannya Bu Aisyah dan di luar sana semuanya gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi ibu yang lain, bagi anak-anak yang lain apa nih? Ya, saya sih pesan buat anak-anak
zaman now gitu ya, khususnya teman-teman yang di atas 17 tahun atau yang sudah lulus SMA SMK gitu ya, atau yang sekarang lagi kuliah, betul-betul pahami yang kita mau. Kedua, tentukan tujuannya secara jelas gitu ya. Kita harus punya tujuan, goal setting hidup kita tuh jelas gitu, karena mereka lagi mencari gitu dan mau menentukan ke depannya seperti apa. Jadi kalau mereka punya goal setting yang jelas, insya Allah ya arahnya juga jelas gitu. Dan tentunya harus dikawal dengan ESQ tadi, IQ, EQ, EQ, keempat Q tadi, question itu harus ada di dalam diri. Sehingga kita menjadi pribadi yang nantinya luar biasa ke depannya gitu. Karena memproses itu nggak bisa pakai teori, harus betul-betul dijalanin gitu ya. Dan itu yang harus dikuatkan oleh teman-teman atau anak-anak muda sekarang. Tentukan tujuan goal settingnya secara jelas, dukung dengan kekuatan karakter masing-masing, sehingga tujuan hidupnya bisa dapat terarah gitu. Buat para ibu-ibu mungkin itu tadi, mendampingi dan juga menjadi ya ibu sekarang nggak bisa dengan ibu yang seperti zaman kita gitu ya. Jadi memang harus lebih open mind dan lebih mengerti bagaimana mereka hidup di zaman now. Tapi tentunya kita menjaga nilai-nilai tetap berlaku seperti zaman kita, cuma caranya aja yang berbeda. Mungkin itu aja. Fine. Sekarang Saya nih. iya. Ya, untuk ibu-ibu di luar sana dan untuk anak-anak yang lain, terutama untuk ibu dulu ya Bu ya. Untuk ibu-ibu di luar sana, bukan hanya ibu-ibu sebenarnya, untuk wanita-wanita yang nantinya menjadi calon ibu, tentunya menghadapi siapapun itu, jabatannya apapun itu, mau bawahan kamu, mau setara, mau atasan kamu, tetap berpikir positif, ya kan? Tetap berpikir positif. Kenapa? Kenapa saya ngomong berpikir positif? Kita sebagai wanita ditempatkan di perusahaan sebagai pimpinan, kadang ada yang pro kontra, betul kan Bu ya? Betul. Nah, yang pro kontra itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ketika menghadapi yang tidak suka, kita harus tetap berpikir positif. Artinya apa? Positifnya dia mau koreksi saya agar saya lebih baik lagi, gitu kan? Walaupun kita wanita, kita bisa lebih baik dari para pria di bidang yang lainnya, itu Bu. Kemudian untuk ibu-ibu di luar sana juga, ketika menghadapi bawahan, karyawan, atasan, anak-anak di rumah, yang paling penting adalah jangan mental block. Ya. Biarkan bawahan kita, teman kita, anak-anak kita bisa mengeksplorasikan diri. Ketika mereka punya keinginan, ketika mereka punya saran, jangan di mental blockkan. Artinya, silakan coba terlebih dahulu, tapi kita kasih advice. Kalau kamu mau coba ini, kita tahu resikonya apa, kamu harus tahu cara menghadapi resikonya seperti apa. Nah, biarkan mereka mencoba, karena kalau mereka tidak mencoba, tidak akan tahu hasilnya. Tapi kalau mereka dikasih kesempatan untuk mencoba, nah, mereka akan tahu hasilnya seperti apa, dan bimbing terus mereka. Jadi tips saya itu sih, Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya. Luar Ini biasa. statement closing yang luar biasa dari ibu-ibu berdua. Oke, baik, terima kasih Bu Anis, terima kasih Bu Sama-sama, Aisyah. Dinda. Mudah-mudahan kedepannya para ibu lebih bisa membuat masa depan anak-anak lebih baik lagi. Amin. Dengan situasi kondisi yang pandemi ini juga sangat berpengaruh ya, dari perilaku semuanya, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, oke, Publikers, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share Jurnal Kawasan, dan kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.